Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang larik ataupun array. Ini juga referensinya itu Ibu ambil dari buku yang sama, Turbo Pascal, Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Turbo Pascal dari Profesor Dr. Jogianto dan juga dari website Tutorials Point. Sekarang kita lihat seperti apa yang disebut sebagai array. Yang disebut sebagai larik ataupun array itu adalah sebuah variabel yang dia bisa menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe yang sama. Kalau yang lalu, kita misalkan memiliki variabel X dengan tipe data integer, maka nilai yang bakal bisa kita simpankan ke variabel X ini hanya satu. Jika X-nya itu sama dengan 2, maka hanya 2 ini saja isi dari variabel X. Namun kalau yang dikatakan sebagai larik ataupun array, misalkan kita definisikan dia sebagai suatu larik, X-nya ini tadi, dia bisa menyimpan lebih dari satu buah data dengan tipe yang sama. Contohnya kalau Ibu mau tipe datanya itu integer atau bilangan bulat, maka dia bisa simpan lebih dari satu, 2, 3, 5, 6, seperti ini. Jadi dia nanti bisa membentuk matriks. Namun tipe data yang disimpan dalam larik itu dia harus sama. Kalau integer maka integer semua, tidak bisa contohnya kita buat dia tipenya integer, lalu kita harapkan di sini ada 3,5, ini ada 10,3, itu tidak bisa karena kalau seperti ini kan harus tipe bilangan real. Komponen pada sebuah larik itu disebut sebagai tipe komponen ataupun component type atau disebut juga sebagai basis komponennya. Jadi ini basis, 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 basis. Lalu banyaknya komponen dalam sebuah larik disebut dengan tipe indeks. Jadi larik itu punya indeks. Contohnya kalau seperti ini, itu kan terdiri dari berapa komponen? Ada 4 ya, ada 4 kolom dan hanya ada satu baris. Jadi 4,4, artinya satu baris 4 kolom. Lalu tiap-tiap komponen di dalam larik itu dapat diakses dengan menunjukkan nilai indeksnya atau subscriptnya. Sebagai contoh ini, misalkan Ibu buat X2, jadi ini kan tadi 1, 2 ya. Ini Ibu buat indeksnya ini, yang ini nomor 3 ini 2, maka X2 itu sama dengan yang 3. Kalau X yang keempat itu sama dengan yang 6. Nah, jadi seperti ini, dia bisa dipanggil satu persatu komponennya. Tidak harus X ini keseluruhannya dipanggil. Komponennya itu juga bisa dipanggil dengan syarat kita ketika mendeklarasikannya itu juga menuliskan indeksnya atau subscriptnya itu yang keberapa. Sekarang kita lihat bagaimana kita mendeklarasikan suatu larik ataupun array pada Pascal. Secara umum pendeklarasiannya itu dia bentuknya seperti ini. Misalkan ini variabel yang ingin kita deklarasikan sebagai array tipenya. Jadi seperti biasa ya, kalau variabel kita buat var X array, harus ada kata ini, pendeklarasiannya harus ada kata array yang artinya larik. Dalam tanda kurung siku, ada berapa jumlah komponen yang mau kita definisikan. Contohnya di sini 1 sampai 100 komponen. Jadi kita buat 1 titik-titik 100 of integer. Integer ini maksudnya tipe data apa? Komponen di dalam larik yang bakal kita buatkan. Jadi 100 ini itu semuanya adalah tipenya integer. Ingat kalau tadi larik dia itu tipe elemen yang ada di dalamnya itu sama semuanya. Jika pendeklarasian di atas itu dikompil, maka kita akan mendapatkan larik dengan adanya 100 elemen dan masing-masing elemen berisi data bilangan bulat ataupun integer. Misalkan kita ingin memanggil atau menampilkan suatu elemen seperti yang Ibu katakan tadi, kita buat instruksi ini kalau kita ingin menampilkan write ln X, tapi panggil dia pada indeks yang keberapa? X3, maka nanti akan muncul X yang 3 itu berapa, seperti itu. Apakah tipe datanya itu hanya boleh integer? Tidak. Jadi kita bisa membuat tipe data yang berbeda-beda. Bisa integer seperti contoh tadi, ada tipe data byte, ini bisa sampai 255. Nanti kita lihat contoh bagaimana menggunakan tipe data byte ini. Lalu word,
itu bisa sampai 65.535. Ada tipe data real, bilangan real, ada tipe data boolean, ini hanya berisi true ataupun false. Dan ada tipe data char, itu karakter, itu bisa sampai 255. Bu, kalau string seperti apa? Kan ada ya tipe data string. Nah, kalau tipe data string, nanti kita lihat bagaimana cara kita membuatkannya ke dalam bentuk array, itu ada contohnya. Setiap tipe data yang kita masukkan ke dalam suatu array, kita harus mengingat kembali ini, tipe data dan berapa yang bisa kita inputkan. Dia tetap mempergunakan rumusan pada tabel yang sama seperti ini. Jadi nanti kalian juga harus berpegangan kepada tabel ini ketika ingin membentuk array. Karena intinya array itu sama seperti kita mendefinisikan suatu variabel tipe datanya apa, sehingga harus mempertimbangkan apa yang dibolehkan ketika menginput suatu variabel. Sekarang kita lihat, misalkan kita membutuhkan elemen itu hanya sampai 255. Bisa juga kita menggunakan tipe data byte, tetapi karena kita di sini ingin membuat masing-masing elemen itu bilangan real 1,2, 2,5 dan lain sebagainya. Ini bilangan real semua elemen-elemennya. Maka kita bisa mendefinisikan seperti ini. Ini juga diperbolehkan. Jadi kalau yang dalam kurung tadi itu kan angka ya, 1 sampai titik-titik 100. Nah, ini juga bisa seperti ini kita buat byte. Artinya dia bisa sampai 255 elemen dengan tiap elemen tipe datanya real. Ini diperbolehkan. Sekarang kita lihat deklarasi tipe boolean. Kalau deklarasi tipe boolean itu bisa kita buat seperti ini. Pertama, yang lalu di awal Ibu sudah jelaskan kepada kalian. Ketika mendeklarasikan tipe data, bisa juga dengan kalian deklarasikan dulu tipe secara general, setelah itu tipe tersebut sebagai tipe data variabel kalian. Contohnya ini, keterangan dengan tipe data string di mana panjangnya itu ada 11 karakter. Lalu variabel. Variabelnya itu, inilah larik yang mau kita buat X. X itu adalah array di mana komponennya itu boolean, artinya hanya ada true atau false. Dengan tipe datanya itu adalah keterangan. Tipe data keterangan ini siapa? Berarti nanti dia akan berisi string seperti itu. Yang berikutnya kita akan melihat apa saja deklarasi tipe-tipe data lainnya untuk membentuk suatu larik ataupun array.